Hari kelima bersama nenek dan kakek Daryl. Malam ini Farah diajak untuk makan malam bersama di resto yang terletak di hotel tempat Farah menginap. Nenek Daryl mengatakan akan mengenalkan Farah dengan anak perempuannya beserta keluarganya. Sembari menunggu kedatangan mereka, kakek Daryl tak henti-hentinya berdecak kagum melihat penampilan Farah yang sangat cantik malam ini. Tidak salah pilih, Daryl memang anak pintar, ucap kakek Daryl sambil menatap lekuk tubuh Farah dari atas sampai bawah. Kalau saja usia kakek Daryl masih lebih muda sedikit saja, mungkin Farah sudah menjadi target sugar baby si kakek. Sinyal dari nenek Daryl langsung terkoneksi begitu mendengar suaminya yang memuji kekasih cucunya. Ia dengan segan memberi tatapan tajam, setajam silet pada suaminya, sambil menggerakkan kedua tangannya layaknya mematahkan suatu benda. Sepertinya si kakek langsung paham dari kode tersebut. Kakek Daryl langsung menelan salivanya dengan susah. Kode dari nenek Daryl itu kurang lebih artinya, berani macam-macam nanti benda pusaka yang di bawah bisa dibuat patah. Kakek Daryl hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali, tidak berani membayangkan. Nenek Daryl lantas meminta Farah untuk duduk di sebelahnya. Farah duduk di sini, kita sama-sama menunggu putri Grandma bersama keluarganya. Mereka sebentar lagi akan sampai, jelas nenek Daryl pada Farah. Iya Grandma, jawab Farah sambil kemudian duduk tepat di sebelah nenek Daryl. Sengaja Farah diminta duduk di sana oleh nenek Daryl, supaya kakek Daryl tak bisa leluasa melirik Farah, takut lupa diri lagi dan penyakitnya kumat. Tak berselang lama kemudian, ada sepasang suami istri yang tampak datang menghampiri meja mereka. Di belakangnya juga turut serta seorang gadis muda yang berusia sekitar awal 20 tahunan. Farah bisa langsung menebak kalau ini adalah orang yang mereka tunggu kedatangannya. Perempuan berwajah campuran yang sangat mirip dengan nenek Daryl. Kira-kira berusia sekitar 40 tahun tampak menggandeng lengan laki-laki yang berjalan dengannya. Yang pastinya itu adalah suaminya. Mama, Papa, maaf kami terlambat, ucap perempuan itu pada nenek dan kakek Daryl. Atensinya langsung teralihkan pada sosok perempuan yang duduk di sebelah ibunya. Apa ini pacar Daryl? Tanyanya. Betul, ini pacar Daryl yang Mama ceritakan, jawab nenek Daryl. Farah langsung berdiri menghampiri perempuan itu hendak menjabat tangannya. Saya Farah tante, ucap Farah dengan ramah dan sopan. Saya Alice, senang bisa bertemu kamu Farah, ucap Alice. Farah tersenyum dan mengangguk, lalu ia beralih pada suami dari tante Alice itu. Seorang laki-laki yang berwajah asli kearifan lokal, tak ada campurannya. Farah berjabatan tangan dengan laki-laki itu. Usianya sekitar 50 tahunan. Nama saya Ethan. Senang juga bertemu kamu Farah, sapa Ethan sambil memberikan seulas senyum pada Farah. Senang juga bisa bertemu dengan Om. Farah tampak percaya diri. Tidak ada grogi kali ini. Mungkin karena Farah sudah yakin kalau keluarga Daryl pasti menerima dirinya dengan baik. Jadi tak ada yang harus dikhawatirkan. Farah lantas beralih pada gadis muda yang turut serta dengan mereka. Seorang gadis dengan mata coklat, juga rambut yang dipotong bob pendek berwarna coklat. Wajahnya sangat mirip dengan ayahnya. Tapi dengan percampuran dari ibu yang membuat gadis ini terlihat seperti anak bule juga. Gadis itu mengulurkan tangannya pada Farah, dan Farah langsung menyambutnya. I'm Alicia, nice to meet you, ucap gadis itu dalam bahasa Inggris. Aku Farah, senang juga bertemu dengan Alicia, jawab Farah. Setelah menyapa Farah, Alicia langsung menghampiri kakek dan neneknya, memberikan pelukan kerinduan pada pasangan lanjut usia itu. I miss you Grandma and Grandpa.
Nenek Daryl tampak membalas pelukan hangat dari cucunya. Begitu juga dengan kakeknya. Sudah lama tak berjumpa dengan cucunya yang baru saja kembali dari menuntut ilmu di Australia ini. Farah kembali duduk setelah pasangan suami istri beserta putrinya itu juga duduk. Maaf, baru hari ini kami sempat untuk ke sini. Padahal Mami sudah beberapa kali meminta untuk bertemu. Ethan baru kembali dari New Zealand, dan kami harus mengurus beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kami, terang Alice. That's okay, Mami tahu bagaimana sibuknya kalian. Lagi pula sudah ada Farah yang selama beberapa hari ini menemani kami, ucap Nenek Daryl sambil melirik ke arah Farah. Wah, terima kasih Farah sudah menemani Grandpa dan Grandma ya. Kata Alice langsung pada Farah. Terlihat jelas ia sangat tulus mengucapkan terima kasih. Pastinya mereka bersalah juga karena terlalu sibuk hingga mengabaikan orang tuanya. Farah membalasnya dengan anggukan dan senyuman. Alena apa tidak ikut? Tanya kakek Daryl. Grandpa juga kangen dengan Alena. Terlalu sibuk mengurus hotel sampai tidak pernah ada waktu untuk menemui kami. Malah kami yang kadang menemui dia di hotel, keluh kakek Daryl. Alena not just busy with her work, but also with her new boyfriend. Dia punya pacar baru, Grandpa, saut Alicia. Kakaknya yang bertugas sebagai general manager di salah satu hotel milik keluarga mereka itu memang cukup sibuk. Bahkan tak jarang nenek dan kakeknya yang menghampiri cucunya di hotel tempat ia bekerja. Wah, Alena punya pacar baru. Bagus kalau begitu. Akhirnya dia bisa mendapatkan pacar setelah sibuk dengan dirinya sendiri dan berbagai tas branded koleksinya, ucap Nenek Daryl. Iya, Alena sudah memiliki pacar baru, Ma. Nanti dia dan pacarnya akan menyusul kemari. Mungkin masih di perjalanan, jawab Alice pada ibunya. Berarti kami menunggu kedatangan Alena. Kita nikmati hidangan pembuka dulu ya, tawar kakek Daryl. Tangannya memberi kode pada manajer resto yang bertugas di sana untuk melayani pemilik hotel itu. Tak lama makanan pembuka pun datang. Ada selingan obrolan yang ditanyakan untuk Farah. Jadi Farah punya toko perhiasan? Tanya Alice. Iya tante, sudah lama usaha perhiasan. Kembali Farah dicecar pertanyaan yang sesungguhnya sangat malas untuk Farah bahas. Karena ia pasti wajib untuk menjelaskannya, dan otomatis harus berbohong. Iya lumayan tante, itu warisan dari orang tua saya. Alice tampak menganggukkan kepalanya. Cukup percaya dengan cerita karangan dari Farah itu. Bagaimana Alice tidak percaya kalau jemari, telinga, dan leher Farah dihiasi dengan perhiasan berlian yang tentunya seharga ratusan juta. Kenal dengan Kak Daryl di mana? Kini giliran Alicia yang penasaran. Farah berpikir sejenak. Tak mungkin ia menceritakan kalau pertemuan pertama mereka di sebuah klub malam. Saat dimana Farah sedang galau akibat putus dari Alvin. Itu. Kita pertama bertemu di sebuah acara. Kebetulan kami sama-sama menjadi tamu di acara itu. Jelas Farah yang tentu juga berbohong. Semua tampak mengangguk dan sepertinya percaya dengan cerita karangan dari Farah tersebut. Kali ini Farah aman. Obrolan yang mendominasi pertanyaan untuk Farah ini berhasil dilalui olehnya tanpa kesulitan. Mungkin karena sebelumnya ia sudah berpengalaman untuk membohongi kakek dan nenek Daryl seputar siapa sesungguhnya dirinya. Tak mungkin Farah menjelaskan bahwa dirinya berawal dari seorang sugar baby untuk Daryl. Apalagi menjelaskan kalau toko perhiasan yang Farah miliki adalah pemberian dari Daryl, bukan dari orang tuanya yang telah lama meninggal dan hanya orang biasa. Setelah Farah diinterogasi, tak berselang lama datanglah seorang perempuan muda. Ia tidak sendiri tapi mengajak seorang laki-laki yang pastinya itu adalah kekasihnya. Mata Farah dibuat terbelalak dengan sosok laki-laki yang sedang dirangkul mesra oleh perempuan itu. Alvin,